Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dikupas salah satu pertanyaan dari pemirsa Android Channel dalam program Tax Mentor guys, yaitu pelakuan pajak atas pemberian hewan kurban. Oke, terima kasih telah like dan share guys. Ya, dan juga sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, ini dia pertanyaannya. UES guys dari Surabaya menyatakan bahwa setiap hari raya Idul Adha, perusahaan tempat beliau bekerja selalu membeli hewan kurban untuk didistribusikan ke beberapa masjid di lingkungan kantor sekitar. Nah, bagaimana pelakuan pajak atas pembelian hewan kurban ini? Oke guys, jadi pertanyaannya mudah ya, tapi jawabannya luar biasa ini guys. Jadi kita akan bagi-bagi menjadi beberapa segmen ya, mulai dari PPh badannya seperti apa, kemudian kita ke PPh pasal 21, ya, dan bila ternyata perusahaan tempat Ibu ES ini adalah pemungut PPh pasal 22, ya bagaimana PPh pasal 22-nya? Oke, lalu apakah ada kemungkinan 4 ayat 2 guys? Siapa yang tahu ya, nanti kita akan cek ya, dengan beberapa asumsi. Dan juga terakhir, bagaimana pelakuan pajak pertambahan nilainya. Oke, sebagai awal guys, kita akan langsung ke bagian PPh badan. Di bagian PPh badan guys, jelas di sini pembelian hewan kurban ini apakah dapat dijadikan biaya atau tidak, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pembelian hewan kurban ini apakah dalam rangka kegiatan usaha atau tidak. Kegiatan usaha di PPh guys itu terkait dengan kegiatan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, bila ternyata adalah pembelian hewan kurban ini terkait dengan kegiatan keagamaan guys, tentunya di sini kan tidak secara langsung terkait dengan kegiatan 3M. Nah, ya dari sini 3M itu tadi ya, mendapat, menagih, memelihara penghasilan. Jadi secara umum guys, sebelum kita cek ke peraturannya ya, atas pembelian hewan kurban tersebut tidak dapat dibebankan yang dapat mengurangi peredaran usaha saat penghitungan PPh badan terutang di perusahaan Ibu ES ini guys. Oke, nah sekarang kita lihat guys. Undang-undangnya ya, undang-undangnya. Oke, kita cek di undang-undang PPh guys. Seperti apa? Nah, di sini guys, di ketentuan pasal 9 ya guys, pasal 9 ayat 1 ya, nanti kita akan lihat hurufnya, di huruf, kalau nggak salah huruf E ya guys, saya tandai itu ya, saya blok. Oke, di sini disebut begini guys, untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Ya, pertama tadi terkait 3M tidak. Oke. Oke. Nah, kalau 3M kan di sini mendapat menagih penghasilan ya, di pasal 6 itu dengan clear disebut terkait dengan kegiatan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini ya guys ya, dikurangi biaya, penghasilan bruto, mendapat, menagih, penghasilan, termasuk, nah di sini termasuk ya. Nah, kalau ternyata tidak secara langsung, kita akan lihat lebih lanjut. Apakah tidak terkait 3M ini di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, termasuk kategori yang mana? Nah, sekarang guys, kita cek ya.
Di sini disebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, ya. Oke, tidak dapat menjadi pengurang, tidak boleh dikurangkan, gitu tadi ya ngomongnya. Menentukan besaran penghasilan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan berusaha tetap tidak boleh dikurangkan huruf E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Oke, natura kenikmatan secara umum tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, guys, dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ya, kecuali guys, penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita cek ke sana, ya di sini ya, disebut ya. Oke, KMK 167 tahun 2018 terkait dengan hal ini, guys. Ini yang boleh jadi biaya, ya, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dan di sini, guys, sekali lagi di sini ini sifatnya lex spesialis ya, guys. Kalau di sini nggak ada, berarti hewan kurban ya tetap secara umum kembali ke ketentuan pasal 9 ayat 1 yang tadi, guys, huruf E, Undang-Undang PPH. Ya, di sini dijelas, ya. Oke. Di sini cuman bilang natura kenikmatan itu adalah penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai berkaitan pelaksanaan pekerjaan. Natura kenikmatan berkenaan di pelaksanaan pekerjaan daerah tertentu dan mereka menerima pemerintah. Yang kemudian natura kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan atau kalau sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Makan minum bersama, okay, natura kenikmatan di daerah tertentu, okay. Kemudian natura kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan itu mengharuskannya. Jadi sini nggak ada, guys. Okay, jadi secara umum ke sana ya, jangan. Apakah di sini natura kenikmatan masuk kategori natura kenikmatan? Yang pasti, guys, dalam suatu surat edaran Dirjen Pajak di tahun 1984 melalui SE 03 PJ 23 1984 pernah menegaskan ya, guys, bukan mengatur di sini. Di sini terkait dengan penjelasan lebih lanjut karena di sini masih sama, guys, tidak ada perubahan. Nah, di sini disebut gini, guys. Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati, atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Oke, jadi kalau misalnya ini adalah pemberian hewan kurban, berarti kembali lagi ke sini, guys, ketentuan umumnya. Karena secara umum memang penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natura kenikmatan itu tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nantinya akan dikenakan PPh badan, guys. Oke ya, jadi pertama tidak dapat dijadikan biaya. Itu perlakuan PPh badannya, guys. Oke, kita cek lagi, guys, di sini di berikutnya. Nah, ini ada lagi, guys, penegasan di tahun 1985. Oke, yang menyebut begini, Surat Dirjen Pajak nomor 1821 PJ 21 tahun 1985. Oke, ini konsep sekali, guys, ya, dan ini sampai sekarang juga masih dipergunakan konsep ini berkenaan dengan pengenaan PPh atas penghasilan dari bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, di sini disebut fringe benefit ya, guys. Pemotongan PPh dapat ditentukan apakah pihak yang memberikan, pemberi kerja, atau pihak yang menerima, karyawan. Dalam hal ini, Undang-Undang PPh ini belum berubah ya, guys, tahun 1984, menganut prinsip deductibility, taxability, yaitu jika pada pihak pemberi kerja, pemberian tersebut boleh digunakan sebagai biaya, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan dikenakan pajak. Sebaliknya, jika pada pihak karyawan pemberian tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Oke, karena tadi pemberian hewan kurban, guys, yang merupakan natura kenikmatan, maka konsepnya berarti di sini apa? Non-deductibility expense, oke, sekaligus juga non-taxability, guys. Oke, income. Jadi kan deductibility expense, DE, taxability income, TI. Jadi kalau ternyata di sini terkait natura kenikmatan, jadinya NDE, non-deductibility expense,
dan non-taxability income. Karena di sini tidak menambah penghasilan si pegawai hewan kurban tadi, guys. Nah, kemudian gini, ini kalau kita perluas gimana? Kalau misalnya namanya adalah sumbangan. Kan tadi dibilang mengatribusikan hewan kurban ke masjid-masjid. Bisa dibilang sumbangan. Oke guys ya. Jadi seperti biasa guys, kita perluas. Ya, karena asumsi kan bisa kemana-mana ya. Karena pertanyaan Bu Es ini singkat sekali guys. Pertanyaannya mudah, yang tadi saya bilang ya. Jawabannya ini saya harus berasumsi karena Bu Es ini tidak menjelaskan lebih lanjut. Ya, cuman didistribusikan ke beberapa masjid di sekitar lingkungan kantor, dan beliau ini membeli hewan kurban. Oke, sekarang kita cek. Kalau misalnya itu adalah sumbangan gimana? Nah guys, yang namanya sumbangan guys, sumbangan itu ditegaskan disebut khusus dalam Undang-Undang PPH. Oke, di pasal 6 ayat 1 mulai dari huruf I, J, K, L sampai dengan M ya guys. Nah, sumbangan ini guys yang boleh jadi biaya. Oke, secara umum namanya adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Ini satu peraturan pemerintah ya guys. Tapi kita langsung di sini lari ke pelaksanaannya lagi dari PP guys, ya, PP nomor 93 tahun 2010. Ya, ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya, sudah pernah dibahas sebelumnya di ini guys, di waktu kita membahas sumbangan kepada rumah sakit yang sudah tayang di Android Channel juga ya. Oke, di sini disebut penanggulangan bencana di sini sumbangan korban bencana nasional sampaikan secara langsung oleh penanggulangan nasional atau langsung oleh lembaga dan sebagainya ya. Oke, jadi singkatnya guys, kalau kita kembali lagi kepada hewan kurban, tidak bisa dikategorikan sebagai sumbangan yang juga dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto. Tidak masuk guys. Oke, ya, karena di sini tidak ada sumbangan keagamaan ya. Oke, di sini tidak masuk guys. Artinya, jadi kembali lagi ke pasal 9 ayat 1 huruf E yang tadi. Jadi jelas tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Oke guys, itu perlakuan PPh badannya. Oke, nanti kita akan meningkat ke perlakuan pajak berikutnya, PPh pasal 21 dan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang gimana aspek PPh pasal 21-nya, guys? Oke. Kalau kita bicara hewan kurban, yang boleh berkurban itu harus natural person kalau dulu ya. Orang dalam daging dan darah, guys. Kita konsepnya adalah manusia. Bisa nggak perusahaan hewan kurban pakai nama perusahaan? Tentunya kan kembali lagi ke adat atau tata cara terkait berkurban di hari raya Idul Adha ini ya guys. Tapi yang pasti guys, kalau kurban itu mestinya nama orang dalam darah dan daging, oke, bukan nama perusahaan. Nah, sekarang kalau ternyata hewan kurban dibeli oleh perusahaan, kemudian didistribusikan pakai nama orang-orang yang ada di perusahaan itu, ada nggak aspek PPh pasal 21 ini? Itu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kembali lagi nih. Kalau itu ternyata di atas namakan orang, maka apakah bisa disebut sebagai bentuk imbalan natura kenikmatan? Kalau kita kembali lagi ke aturan-aturan yang tadi, guys, ya, aturan-aturan yang tadi kita sudah buka di beberapa surat edaran Dirjen, ya, di sini dengan jelas disebut balas jasa yang diterima oleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang. Oke, baik lagi juga ke sini guys, itu adalah semua bilangnya adalah balas jasa. Oke,
Semua bilangnya adalah balas jasa. Nah, sekarang guys, kalau ternyata adalah masuk kategori natura kenikmatan, oke, kalau itu masuk kategori natura kenikmatan, Peraturan Dijen Pajak nomor Per 16 PJ 2016 ya, menyebut bahwa penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak itu tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Oke. Cuman kembali lagi nih, ya, kata-kata yang tadi menarik, guys. Ya, di sini juga disebut ya terkait dengan apa? Balas jasa terima oleh pegawai. Oke. Oke, ada lagi guys di sini di peraturan lanjutannya lagi ya. Ada lagi penegasan guys. Ini tahun-tahun lama semua ya. Surat edaran sekali lagi, ini tidak mengatur. Peraturan-peraturan yang saya buka ini tidak mengatur, tapi menjelaskan lebih lanjut. Contoh di sini karena ini menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu bentuk natura kenikmatan. Oke. Nah, di SE Surat Edaran Dijen Pajak nomor SE PJ 43 tahun 1995 disebut begini guys, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh wajib pajak. Jadi pegawai ya memberikan jasa kepegawaian ya, jasa tenaga kerja gitu ya. Kemudian diberikan imbalan oleh pemberi kerja dalam bentuk natura kenikmatan. Nah, di surat edaran yang tadi saya buka guys ya, ini menegaskan lebih lanjut bentuk-bentuknya. Contoh di sini fasilitas pengobatan di klinik dan rumah sakit perusahaan tetap natura kenikmatan. Oke, kecuali diberikan dalam bentuk tunai ya. Di klinik dokter rumah sakit itu juga tetap natura kenikmatan dan lain sebagainya. Oke, sehingga di S 1821 guys ya tahun 1985 ini, oke, jawaban pertanyaan ini dapat diberikan jika oke, bentuk fasilitas yang diberikan sudah pasti. Bentuk fasilitas yang diberikan sudah pasti. Namun, prinsip umum, fringe benefit tidak merupakan penghasilan karyawan dan bukan biaya yang boleh digunakan di penghasilan kena pajak perusahaan. Ini yang tadi ya. Fringe benefit itu natura kenikmatan kata S 1821 ini guys. Ya, jadi bukan penghasilan karyawan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Per 16 guys. Per 16 pun menyebut bahwa Per 16 pun menyebut bahwa yang namanya natura kenikmatan itu adalah tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, sepanjang guys, oke, kita kembali lagi ke materi yang juga pernah diberikan dalam pengenalan aspek pemotongan PPh pasal 21 guys. Ya, ini kita sekalian refresh ya. Oke, natura kenikmatan benefit in kind. Oke, natura beras sembako imbalan bentuk barang berwujud, kenikmatan bentuk fasilitas tadi juga sudah disebut ya. PS 1821 itu bukan objek pajak. Oke, tapi guys, bila diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final atau diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus atau dim profit atau NPK, maka ini menjadi objek pajak guys. Nah, sekarang balik lagi nih. Oke, sekarang balik lagi. Oke, kita cek lagi ke Per 16 ya. Apakah perusahaan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Oke, ini di pasal 5 ayat 2 guys. Disebut penghasilan dipotong dari 21 atau 26. Oke, 21 ya, kita khusus 21 karena isi kebutuhan lokal. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final. Atau wajib pajak dikenakan pajak penghasilan dengan norma penghitungan khusus atau dim profit atau NPK. Nah, kalau ternyata guys, misalnya perusahaan konstruksi, saya nggak tahu nih Bu Es ini perusahaan apa ya. Jadi kalau ternyata tidak dikenakan final, maka semuanya natura kenikmatan, bukan objek PPh pasal 21 yang barusan guys, yang di bawah tadi ya. Ya, yang diatur di pasal 8 ini ya, pasal 8 ayat 1 huruf B. Natura kenikmatan bukan apa dalam bentuk apapun itu adalah tidak termasuk objek PPh pasal 21 kecuali penghasilan di 5 ayat 2 yang tadi guys.
Kalau ternyata itu adalah perusahaan yang dikenakan PPh yang bersifat final, konstruksi misalnya, maka pemberian hewan kurban baru, yang tadi barusan gitu ya, itu merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Oke guys, ya jadinya begitu ya. Karena saya nggak tahu nih Bu Es ini gimana, apakah dia penghasilannya dikenakan final atau tidak, gitu ya. Kalau ternyata dia dikenakan final, ya maka bukan objek 21 guys. Ini nyambung sama tadi PPh badannya, ya konsep taxability, deductibility. Oke, itu PPh pasal 21-nya. Kita akan kembangkan kembali kasus ini di aspek pajak berikutnya guys. Selanjutnya guys, kita juga harus antisipasi. Ya tadi kita bahas perlakuan PPh pasal 21 ke para pegawai. Oke. Perhitungan juga bila dalam pembelian hewan kurban, saat pembelian hewan kurban ya, dan kemudian dibelinya itu tentunya kan tidak pada saat 10 Dzulhijjah dong, ya nggak? Beli langsung bawa ke masjid, potong kan gitu ya. Nah gitu guys, jadi biasanya jauh-jauh hari, entah 10 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Nah biasanya kan di situ sudah ada ongkos perawatan ya, hewan kurban, entah kambing, sapi, kerbau gitu ya. Nah, kalau ternyata ini dibayarkan kepada orang pribadi, guys, kalau ternyata dibayarkan ke orang pribadi, ya, di Per 16, guys, jangan lupa, guys, itu ada pemotongan pajak PPh pasal 21 terkait dengan imbalan kepada bukan pegawai, ya, bisa berupa honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan. Jadi ini pemotongan pajak kepada bukan pegawai. Kalau yang tadi, ya pembelian hewan kurban di atas namakan pegawai, gimana? 21 bukan, natural kenikmatan. Oke, natural kenikmatan berarti bukan objek 21 sepanjang dia tidak dikenakan PPh yang bersifat final. Nah sekarang, gimana kalau biaya perawatan kurbannya, hewan kurbannya? Nah kalau ternyata ada pembayaran ke orang pribadi, ya sama aja guys. Itu merupakan objek PPh pasal 21. Kecuali pembelian hewan kurban sudah all in, ya misalnya beli sapi atau kerbau 15 juta gitu kan, termasuk perawatan sampai dengan nanti diantarkan ke tempat yang akan dikurbankan di masjid mana gitu ya. Kecuali kalau begitu, kalau ternyata ada pemisahan tagihan gitu ya, hewan kurban berapa, perawatan oleh orang pribadi berapa si tukangnya ini, kemudian ditagih pakannya apanya kan gitu ya. Nah gitu guys, kita harus hitung juga hal-hal seperti itu karena ingat pembayaran kepada orang pribadi, oke? Sebagai bukan pegawai. Objek PPh pasal 21 guys. Oke. Selanjutnya guys, terkait dengan perlakuan PPh pasal 22. Oke, sekali lagi saya tidak tahu apakah Bu Es ini berasal atau tempat kerja beliau, perusahaannya itu merupakan pemungut atau tidak. Oke, saya buka semua asumsi guys. Kalau ternyata perusahaan Bu Es ini adalah pemungut PPh pasal 22 gimana? Gitu ya. Apakah hewan ternak yang dikurbankan ini terkait dengan kegiatan keagamaan menjadi objek pemungutan PPh pasal 22 atau tidak? Oke, kita sekalian refresh ya guys. Kita cek lagi. Oke, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK.010 tahun 2017, pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau ternyata tadi konsepnya sih apa secara pertanyaan sih kelihatannya Bu Es perusahaan ya. Beliau itu bukan bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, KPA dan sebagainya. Oke. Bila ternyata perusahaan Bu Es ini adalah badan usaha tertentu, ya BUMN, oke, BUMN, oke, badan usaha atau BUMN negara, BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan pemerintah atau badan usaha tertentu yang disebut semua nih guys ya, oke, disebut semua, oke, ini semua nih. Kalau ternyata merupakan pemungut badan tertentu guys, ya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Oke, kegiatan usahanya kita skip dulu guys. Sekarang kita lihat dulu. Apakah hewan kurban adalah barang? Itu dulu ya. Barang bukan hewan kurban. Oke. Di ketentuan PPH tidak disebut guys, apakah hewan kurban itu adalah barang atau bukan. Kita lihat di ketentuan PPN guys, di peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah. Oke, di sini kita cek yang PP nomor 48 tahun 2020 ya, perubahan dari PP nomor 51 guys kayaknya ya. Ya, perubahan 81 guys, perubahan dari peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 kalau tidak salah. Ya. Oke, di sini disebut guys bahwa guys yang namanya hewan ternak. Oke. Yang namanya hewan ternak itu sebentar, kita dari atas dulu ya. Oke. Barang kena pajak tertentu, oke? Barang ya guys, BKP tertentu bersifat strategis. Oke. PPN-nya nanti kita akan bahas. Oke. Di sini guys, itu salah satunya adalah ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Nah, kemudian guys, yang dimaksud hewan ternak di sini adalah sapi, kerbau, kambing, ya, domba, dan sebagainya. Babi enggak ya? Tapi yang pasti guys, di sini yang biasanya dijadikan kurban itu kan sapi, kerbau, kambing, atau domba kan gitu ya. Ternak dewasa. Jadi kalau balik lagi ke sini guys, ya, pemberian barang. Apakah hewan kurban adalah barang? Menurut ketentuan PP 48 tahun 2020, oke, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020, hewan kurban yang tadi yang biasa dikurban adalah hewan ternak ya guys, itu adalah barang. Oke, pertama sudah masuk kategori pembelian barang. Nah, sekarang gimana dengan kata-kata selanjutnya? Untuk keperluan kegiatan usahanya. Balik lagi ke PPh badan guys. Kan pada saat pembebanannya tadi, apakah dikoreksi atau tidak? Karena tidak sesuai dengan kegiatan 3M. Ya, satu. Atau tidak terkait dengan pemberian aturan kenikmatan. Tidak terkait usaha, tidak terkait 3M. Nah, ini debatable guys. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke ketentuan PMK nomor 34 tahun 2000 PMK ya, PMK 34, PMK 010 tahun 2017, itu adalah pembelian barang. Cuman keperluan kegiatan usahanya ini guys, apakah untuk kegiatan keagamaan pun harus mengut PPh pasal 22? Betul ya? Oke. Jadi kalau misalnya memang arahnya ke sana, nggak ada salahnya minta private ruling. Oke, khusus untuk para pemungut PPh pasal 22. Nah, kalau ngelihat ini pembelian barang bahan apapun, mestinya pungut PPh pasal 22 guys. Oke ya. Jadi ini emang jadinya menarik guys, karena bentuknya barang. Ya, kalau ternyata bentuknya bukan barang, berarti nggak ada PPh pasal 22-nya guys. Misalnya apa? Umroh. Pegawai dikasih umroh. Ya. Sama tadi aspek pajaknya juga mirip-mirip. Dia pembebanan biayanya gimana? 21-nya gimana? Kayak tadi ya, mirip ya. Tapi kalau bentuknya barang, ada tambahan ini guys. Ya, sama-sama terkait dengan kegiatan keagamaan. Oke guys ya, jadi menjadi debatable ya, karena kalau melihat hewan kurban itu adalah hewan ternak. Kata ketentuan pajak pertambahan nilai itu adalah barang. Tapi kalau balik lagi ke kegiatan usaha di PPh Badan jangan dikoreksi. Itu ya guys ya. Sekarang kita akan lihat guys, apakah ada ya pasal 4 ayat 2-nya. Jadi kalau kita balik lagi ke penegasan-penegasan di SE 23 tadi PJ 43 tahun 1995 guys, disebut bahwa penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah
penerimaan dalam bentuk natural dan atau kenikmatan sebagai penggantian atau imbalan sebuah pekerjaan jasa yang diberikan. Oke? Dan tadi kata SE 03, kenikmatan dalam bentuk natural adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Jadi kalau ngelihat ini semua guys, praktis kita bisa bilang bahwa pemberian hewan kurban itu adalah natural kenikmatan. Nah, bagaimana kalau ternyata pemberiannya itu arahnya tidak ke sana? Balik lagi ya guys, cara. Misalnya apa? Misalnya kalau ternyata bentuk pemberian hewan kurban itu adalah karena penghargaan kinerja. Oke. Atau untuk setiap tahun itu akan diundi. Oke, balik lagi ke masalah cara nih guys. Ya, kalau caranya begini ya tidak lagi natural kenikmatan dong yang objek 21 jadinya. Kalau caranya begini ya bisa jadi bentuknya lain lagi guys. Oke, sekarang kita cek di peraturan Dirjen Pajak nomor per 11 PJ 2015 guys. Oke, cek sini guys. Hadiah dan atau penghargaan. Oke. Nah, sekarang guys, tadi ya kalau dikasih dalam bentuk penghargaan karena pegawai ini adalah punya prestasi tertentu misalnya. Oke. Kalau ternyata penghargaan. Atau kalau misalnya ada perlombaan, hadiahnya adalah diberikan hewan kurban misalnya. Oke. Atau ada kegiatan ulang tahun. Oke. Kemudian di sini hadiahnya diberikan hadiah berupa hewan kurban. Nah, kalau menurut per 11 ini guys, oke, atas hadiah penghargaan, perlombaan, sehubungan kegiatan penghargaan dikenakan PPh dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang PPh guys, dari jumlah penghasilan bruto. Oke guys? Ya, jadi kalau ternyata itu adalah hewan kurban tadi adalah bagian dari penghargaan karena prestasi, atau hadiah perlombaan, atau hadiah sehubungan dengan kegiatan, maka jadinya objek pajak, guys. Oke, jadinya objek pajak. Dikenakan PPh pasal 21. Oke, guys. Ya, oke, dikenakan PPh pasal 21 lagi, guys. Nah, terus kalau ternyata guys, tahun ini misalnya 2020 itu diundi siapa pegawai yang dapat menerima hewan kurban. Ketentuan ini guys, apa itu hadiah undian? Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Kalau ternyata diundi guys, jatuhnya bukan lagi 21 atau bukan lagi tidak terutang 21 seperti ketentuan yang per 16 PJ 2016 ya. Atau ketentuan ini tadi, hadiah perlombaan, hadiah sehubungan prestasi, tapi kalau dengan cara diundi, maka dikenakan PPh final, guys. Oke, dipotong PPh final sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto oleh penyelenggara undian. Nah, kalau tadi hewan kurban diundi, guys, ya, karena diundi, maka jadinya itu adalah objek PPh pasal 4 ayat 2. Oke, guys, ya, jadinya kalau ternyata pegawai tadi itu adalah menerima penghargaan sehubungan dengan prestasi, maka jadinya dikenakan PPh pasal 21. Atau kegiatan perlombaan atau kegiatan lainnya. Oke, kalau ternyata hewan kurban tadi diperoleh dengan cara diundi, guys, jadinya pasal 4 ayat 2 harus dipotong oleh penyelenggara undian sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final. Oke, guys. Ya, jadi cuman gara-gara hewan kurban aja ribet banget ya gitu lah. Ini balik lagi guys, kita ngelihat aspek-aspek pajak yang terkait langsung dengan hal ini. Balik lagi nih masalah cara. Ya, kalau nggak pengen kena 21 atau 4 ayat 2 ya jangan diberikan dalam bentuk penghargaan. Ya udah, natural kenikmatan aja. Sebutkan dalam kontrak kerja misalnya. Bahwa nanti berhak atas kurban, siapa saja, jangan ada kata-kata dipilih ya guys ya. Oke guys ya, jadi kalau memang itu bukan cara ya, balik lagi ini masalah cara ya.
Kalau masalah cara jadinya objek 21 atau diterapkan PPh pasal 4 ayat 2 karena tadi adalah bentuknya undian. Oke guys. Oke, terakhir guys, apakah dikenakan PPN? Gitu ya. Nah, kalau kita tadi cek ada ya sudah ditunjukkan tadi di PP nomor 48 tahun 2020. Oke. Jadi di sini ya atas pembelian hewan kurban ya yang merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, jadi hewan ternak di sini sekali lagi guys, hewan kurban itu biasanya adalah hewan ternak. Sapi, kerbau, kambing atau domba. Gitu ya guys. Nah, ternak di sini masuk kategori sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis yang pengenaan PPN-nya dibebaskan guys. Oke. Lalu butuh SKB enggak? Nah, ada pertanyaan berikutnya ya. Di PMK 48 tahun 2020 ini guys, disebutkan bahwa tadi huruf apa? Huruf D kalau nggak salah ya. Pasal ayat 2 di sini. Pasalnya sebentar guys, kita ke atas dulu ya. Pasal 1 ayat 2 huruf D ya guys. Pasal 1 ayat 2 huruf D. Atas penyerahan hewan ternak. Oke, penyerahan hewan ternak dengan kriteria tertentu. Sebentar guys. Nah, di sini guys, pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, oke, yang ini nggak usah dibaca, atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, berdasarkan pasal 2, ayat 1, huruf B sampai dengan huruf L. Oke, masih ingat tadi? Ya, hewan ternak itu masuk kategori pasal 1, ayat 2, huruf B kalau nggak salah tadi ya. Maka di sini tidak memerlukan surat keterangan, sorry, bukan huruf B ya, huruf D ya guys, delta, huruf D. Tapi dia masuk, tadi huruf B sama dengan huruf L kan, tidak membutuhkan surat keterangan bebas. Jadi pada saat beli, maka penjual hewan kurban tidak memungut PPN guys, karena di sini mendapat fasilitas PPN dibebaskan dan tidak melalui permohonan surat keterangan bebas. Nah, kemudian guys, hal yang sama, itu kan tadi kalau misalnya penjual hewan ternaknya ya, gimana kalau ternyata, balik lagi ya, yang membeli hewan ternak, itu adalah wajib pungut PPN atau WAPU, atau badan pemungut. Oke? Atau pemungut PPN. Misalnya BUMN misalnya. Kalau ternyata ini adalah pemungut PPN atas pembelian hewan ternak, karena tadi dibebaskan, maka si pemungut tidak perlu, si WAPU PPN, si badan pemungut ini, tidak perlu memungut PPN kepada penjual hewan kurban, guys. Oke, guys? Ya, karena tadi dapat fasilitas PPN dibebaskan. Oke, guys. Itulah perlakuan pajak pertambahan nilainya, dibebaskan, dan tidak perlu SKB. Oke, guys. Demikian teks mentor perlakuan pajak atas pemberian hewan kurban, guys. Pertanyaan Bu ES dari Surabaya. Baik, nantikan teks mentor berikutnya di Andrix Channel. Terima kasih guys telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.